Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk pada pertanyaan ketiga tentang dosa besar itu apa saja, dari hadis muttafaq alaih oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi dosa besar itu? Qol, jawabnya, antuzaniya halilata jarik, bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa arti zina. Zina adalah perbuatan laki-laki perempuan menyebabkan anak tetapi tidak melewati pernikahan, dan itu juga bukan budaknya. Tetapi tentang makna zina. Nomor dua, apa hukumnya? Haram, termasuk dosa besar. Jelaskan ancamannya. Apa saja ancamannya? Di antaranya, bila dibaca hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, dengan ada tungku besar diisi laki-laki perempuan tanpa pakaian sama sekali. Ketika api dibesarkan, mereka terbawa naik, kemudian mereka histeris. Ditanyakan siapa mereka? Mereka adalah laki-laki perempuan pezina. Dan berbagai macam dosa-dosa yang lain, ancaman yang lain, sejak hilangnya ilmu. Kita ulang, hilangnya iman, tidak adanya rasa malu, celahnya keluarga, yang menyebabkan akan tercoreng nasabnya, karena orang akan memberikan nama yang miring kepada anak turunnya. Dan bahkan apabila orang itu jelas pezina, bila dia laki-laki dilarang menikahi perempuan baik-baik, bila dia itu perempuan dilarang dinikahi oleh laki-laki baik-baik kecuali mereka bertobat. Dan berbagai macam yang lain, mungkin akan ditampak penyakit-penyakit yang tidak ada obat sebelumnya, dan berbagai macam petaka-petaka yang ada di alam sebagai hukuman Allah kepada mereka. Yang nomor tiga, kita akan melihat tentang macam-macam perzinaan. Di antaranya
zina sarana, yaitu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada zina kelamin, termasuk pandangan mata yang haram berkaitan laki-laki perempuan, termasuk juga mulutnya, tangannya, ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya, yang ujung-ujungnya Allah telah menjelaskan wala taqrabu zina, kalian jangan dekat-dekat kepada perbuatan zina. Walaupun itu belum zina puncak, tetapi sebagai pengantar akhirnya menuju ke sana, maka itu juga sudah masuk kepada wilayah yang diharamkan. Yang nomor dua, zina semata karena dorongan syahwat. Yang ini banyak dipromosikan ke sana kemari. Sejak dari bebasnya pergaulan, berbagai macam tontonan-tontonan, entah yang ada di televisi, di foto-foto, di surat kabar, atau sekarang berada di HP, yang itu amat sangat mengerikan, mendorong manusia adanya pergaulan bebas, nanti ujung-ujungnya kepada zina karena dipancing-pancing syahwatnya. Kemudian yang ketiga, zina kepada mahram. Ya mungkin saudara laki menikah saudara perempuan, paman dengan keponakannya, atau keponakan kepada bibinya, yang nanti puncaknya adalah anak laki-laki menzinai kepada ibunya sendiri. Entah itu sebagai perbuatan langsung karena kebejatan akhlak, naudzubillah min dzalik, atau karena nilai perbuatan yang nilainya seperti itu. Semisal paling kecilnya riba, meminjamkan uang 1.000 kembali 1.200 atau yang semisal, maka itu nilainya adalah seperti seorang anak laki-laki menzinai kepada ibunya. Sementara riba di masyarakat sangat banyak sekali. Padahal itu dosanya yang paling kecil saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau itu riba yang kelasnya kakap? Lalu yang keempat, zina dengan tetangga. Di antara dosa besar ini kelasnya lebih besar lagi. Kenapa kok begitu? Karena yang namanya tetangga itu digambarkan sebagai payung. Ketika ada hujan, orang berpayung itu teduh, nggak kena hujan. Tetapi kenyataannya payungan malah basah kuyup. Maksudnya tetangga itu melindungi tetapi malah mencoreng. Atau bahasa yang lain itu bagaikan racek mangan tanduran. Maksudnya sebagai penjaga agar aman, tetapi dari situlah pengrusak. Sehingga unsur dosanya sangat banyak sekali. Mengkhianati dirinya, mengkhianati agamanya, mengkhianati hak tetangganya, mengkhianati kepercayaannya, mengkhianati pergaulannya. Bahkan mereka bisa menjadikan kedok, karena memang itu tempatnya berpotensi aman. Apalagi tahu kondisi rumahnya dekat, apalagi pintunya dekat, akan terjadi berbagai macam pengkhianatan yang sangat banyak sekali. Kemudian yang kelima, di antara macam perzinahan adalah zina karena pembangkangan. Sudah ngerti haramnya zina, orang sengaja menentang, membangkang, bahkan menjadikan zina sebagai pekerjaan yang halal, sengaja merubah hukum Allah. Maka kepada orang yang demikian sudah terang-terang membangkang, setelah tahu penegakan hujjah, menentang, maka perzinaannya masuk kepada kemurtatan karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, membuat undang-undang palsu dengan penghalalan yang namanya perzinahan. Itu
Tetapi di antara macam-macam perzinahan yang semuanya adalah dosa-dosa besar. Kemudian pelajaran yang keempat, solusi dari perzinahan. Apa itu? Di antaranya ya jaga pergaulan. Jangan bergaul bebas. Jaga mata. Jaga mulut, jaga telinga, jaga benda-benda yang dipegang. Ketika memegang HP, apa yang itu yang dilihat? Makanya masuk pada wilayah jaga pergaulan. Termasuk orang tua ketika punya anak-anak, sepertinya mereka tuh berbebas memegang HP, lihat apa yang mereka lihat. Karena orang tua akan mendapatkan tuntutan, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang kedua, buat yang sudah mampu menikah, menikahlah. Karena semua kebutuhan nanti akan tersalurkan lewat menikah. Kemudian yang ketiga, dengan cara puasa, sekira mereka syahwatnya mendorong, penyalurannya belum mendapatkannya, maka penjaganya melewati puasa. Kemudian yang keempat, cukupkan yang halal, karena hal itu merupakan keberkahan. Karena zina itu adalah haram, makanya cukupkan dengan yang halal. Termasuk ketika bekerja, cukupkan dengan yang halal, jangan sampai zina menjadi pekerjaan. Kenapa? Karena halal itu berkah, haram itu akan menghilangkan keberkahan. Dan sepertinya kadang orang punya alasan, terpaksa, kurang dan sebagainya. Padahal halal itulah yang akan mendapatkan keberkahan, dan cukup itu melewati berkah, bukan melewati jumlah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan, jumlahnya banyak, bersifat terus, bahkan semakin lama semakin berkembang, didapatkan dengan cara yang mudah, asalkan itu halal, asalkan itu benar. Walaupun sedikit, nanti Allah akan memberikan kecukupan. Kan urusan Allah ketika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah. Tetapi beberapa pelajaran yang telah kita simpulkan setelah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.